nama saya Amanda Putri Sugiartini Tias dengan NIM 2240491. Saya dari Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang franchise atau waralaba syariah guna untuk memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sri Haryanti MM. Sebelum kita membahas tentang franchise atau waralaba syariah, sebelumnya apa sih pengertian dari franchise atau waralaba? Franchise merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Franchise sendiri memberikan kemudahan dalam manajemen atau pengelolaan bisnis karena penerima waralaba juga diharuskan menerapkan standar atau pedoman yang sama. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh franchise konvensional yang terlaris di Indonesia. Namun, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan apa itu franchise konvensional, namun saya akan menjelaskan tentang franchise syariah. Selanjutnya, apa sih pengertian dari franchise atau waralaba syariah dan bagaimana sistem kerjanya? Jadi, pengertian franchise atau waralaba syariah, mana perjanjian dalam bisnis waralaba dapat diartikan sebagai akad dalam bisnis Islam. Akad memiliki arti ikatan atau penghubung antara dua hal. Dari istilah akad merupakan keinginan diri untuk mengikat dengan suatu yang lain dan menggunakan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu. Konsep waralaba pada intinya saling tolong-menolong, yakni menolong usaha unit kecil menjadi besar. Perlu penekanan franchisor menolong dengan bantuan skill dan manajemen bisnis, baik berupa konsep bisnis yang telah dipakainya dan keterampilan untuk dipakai oleh pihak lain atau franchisee dengan cara transparan antar keduanya. Selanjutnya adalah bisnis waralaba dalam konsep perspektif ekonomi Islam. Bisnis waralaba hakikatnya telah lama dikenal dalam ekonomi Islam dengan nama syirkah atau musyarakah atau kerjasama. Kerjasama dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan awal atas waktu tertentu atau sesuai dengan perjanjian. Prinsip waralaba terdapat keterbukaan atau transparansi dan kehati-hatian, di mana tertuang dalam prinsip ekonomi Islam, yaitu disebut dengan gharar atau ketidakpastian atau ketidakjelasan, dan tidak diperkenankan mengaplikasikannya terhadap dunia bisnis. Di sini terdapat dua pembagian syirkah, yakni yang pertama adalah syirkah tamlik atau sebab kepemilikan dan syirkah ukut atau akad dua orang. Nah, dalam konsepnya dalam bisnis waralaba syariah ini termasuk ke dalam syirkah yang kedua, yakni syirkah ukut atau transaksi, di mana dua orang bersatu dalam modal dan keuntungan. Sebenarnya keduanya sama, namun terdapat perbedaan, yakni dalam hal franchisor dengan bermodalkan ide kreatif diantaranya merek dagang, logo, manajemen usaha, dan tenaga kerja seperti pelatihan usaha yang akan diberikan kepada franchisee. Selanjutnya yakni mekanisme bagi hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam. Pada perjanjian waralaba yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam, tujuan utamanya yakni mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan pada pihak-pihak yang terlibat. Konsep pembayaran royalty fee dalam bisnis franchise berdasarkan syariah. Pembayaran royalty fee tidak boleh dilakukan oleh franchisee jika nilai keuntungan di bawah nilai batas yang telah disepakati. Di mana pada dasarnya pembagian keuntungan atau royalty fee bisnis franchise menggunakan syariah harus berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, prinsip bagi hasil ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah gross profit, yang kedua adalah net profit. Nah, apa sih yang gross profit itu? Merupakan keuntungan kotor atau pendapatan seutuhnya yang belum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha. Sedangkan net profit merupakan keuntungan bersih yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya selama usaha. Berbeda dengan franchise konvensional, dalam prakteknya ada sebagian yang melakukan bagi hasil yang diambil dari omset penjualan.
karena tidak jelas keuntungannya. Tetapi mereka tetap harus membayar royalti fee ini jelas bisa berdampak negatif pada seorang franchisee. Selanjutnya yakni dalil Al-Quran dan hadis franchise atau waralaba syariah. Waralaba merupakan salah satu dari hak atas kekayaan intelektual. Dalam hukum syariah, hal tersebut juga ditegaskan dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1/Munas Romawi 7/UI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Landasan hukum hak kekayaan intelektual diisyaratkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan faradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau saling memakan hartamu sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Di samping itu, didasarkan pula kaidah fikih tentang kemudaratan harus dihilangkan. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sudah sepantasnya hukum dan norma syariat Islam serta rambu-rambu untuk menjauhi pantangan maghrib, yakni maisir, gharar, dan riba mewarnai transaksi dan interaksi dalam kegiatan bisnis waralaba atau franchise, sehingga terbentuklah suatu sistem bisnis waralaba atau franchise yang islami. Selanjutnya dalam video ini saya akan menganalisis modal bisnis waralaba syariah dengan fokus pada kontrak bisnis dan pelaksanaan nilai islami pada ayam geprek SAI. Selanjutnya adalah profil ayam geprek SAI, dinamakan ayam geprek SAI oleh founder sejalan dengan munculnya ide beliau ketika melakukan ibadah haji SAI dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, di mana menurut tata bahasa SAI berarti berusaha, di mana ayam geprek SAI berdiri pada tanggal 12 Februari 2017 di Yogyakarta, yang mana store pertamanya adalah ayam geprek SAI di Jalan Batang Pulut nomor 39 Yogyakarta. Ayam geprek SAI memiliki budaya spiritual yang membedakan dengan lembaga-lembaga lainnya, yaitu yang pertama, mengaji bersama membaca Asmaul Husna, yang kedua, membaca Al-Quran di setiap shiftnya, pagi hari maupun siang hari, yang ketiga, mengaji bersama membaca surat Al-Waqiah, yang keempat, membaca doa-doa harian, yang kelima, membaca visi dan misi perusahaan sebagai penyemangat, yang keenam adalah briefing oleh supervisor. Ayam geprek SAI berada di bawah naungan PT Ukhuwah Berkah Semesta. Ukhuwah bermakna persaudaraan, kita semua bersaudara, saling menghargai sesama manusia menjadi hal yang utama. Jika kita tidak mampu menghargai orang lain karena beda keyakinan, hargailah mereka karena sesama manusia. Berkah itu bermanfaat, manfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Harta tidak dilihat kuantitasnya, tetapi dinilai dari berkahnya atau manfaatnya. Semesta itu artinya kita berbuat baik kepada semua makhluk Allah, tidak terbatas hanya pada manusia. Kita harus berusaha untuk jadi rahmat bagi seluruh alam. Visi dan misi dari ayam geprek SAI. Yang pertama adalah visinya, menjadikan usaha berbasis syariah Islam dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah serta peduli permasalahan dakwah, sosial, dan pendidikan. Sedangkan misi dari ayam geprek SAI yang pertama, membentuk bisnis restoran yang halal thayyiban dengan cita rasa yang bisa diterima umat dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, wadah bersama atau jamaah dalam pengumpulan dana untuk membentuk suatu usaha yang diharapkan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendapatkan dana demi kegiatan dakwah, sosial, dan pendidikan yang diprioritaskan untuk internal dengan mengalokasikan dana keuntungan maksimal 30%.
Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang islami untuk menuju arah sebagai pesantren kuliner. Dan yang terakhir adalah processing, gudang, dan relasi milik manajemen. Selanjutnya adalah kemitraan dari ayam geprek Sai. Yang pertama, berbasis syariah. Yang kedua, tidak diperkenankan berinvestasi menggunakan uang pinjaman bank dan sejenisnya. Yang ketiga, bebas franchise fee dan royalty fee. Yang keempat, dalam sistem kemitraan kami diterapkan sistem bagi hasil syariah di mana pembagiannya ditentukan sesuai kesepakatan. Seperti contoh, 30% untuk manajemen dan 70% untuk mitra. Yang kelima, investasi awal kemitraan sebesar 300 juta di luar sewa lokasi, bukan harga paket, tapi sesuai nota yang dikeluarkan. Yang keenam, luas bangunan yang dibutuhkan kurang lebih 100 meter persegi dengan lebar bangunan yang diinginkan minimal 6 meter dan terdapat area untuk parkir. Yang ketujuh, penentuan lokasi disepakati kedua belah pihak. Yang kedelapan, pelaksanaan operasional mengacu kepada syarat dan ketentuan yang berlaku. Mitra dan manajemen bisa menangani secara bersama dengan aturan dan kebijakan manajemen. Yang kesembilan, sangat cocok untuk bisnis kemitraan sebagai passive income. Dan selanjutnya, terdapat kontak person manajemen dari ayam geprek Sai. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan ataupun pengucapan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.